Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Malam 27 Rajab kita kenal adalah malam Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perbedaan antara ulama ada, tapi kebanyakan ulama menyatakan terjadinya malam Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada tanggal malam 27 Rajab, setahun sebelum beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan itu terjadi setelah meninggal atau wafat dari orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan orang yang selalu membela Rasulullah, menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan paman tercinta beliau Abu Talib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan Isra dan Mi'raj sebagaimana kita ketahui di dalam Maulid Diba disebutkan singkat waktu terjadi antara di waktu malam 27 Rajab ini tidak lama, sekejap. Bahkan disebutkan thumma arudduhu minal arsy qabla an yabrudal farsh. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku kembalikan Muhammad dari arsy sebelum tempat duduk yang beliau duduk di tempat tersebut dingin. Ini kalau kita duduk beberapa lama, kita berdiri, kita pegang itu hangat. Tapi waktu hangatnya ini enggak lama, sebentar, sesaat akan hilang. Lah ini perjalanan Isra dan Mi'raj dari kota Mekah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan saat di Hatim, atau dalam riwayat yang lain di Hijr Ismail yang berbentuk letter U. Berbaring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disediakan Burak datang dengan malaikat Jibril, dalam riwayat dengan malaikat selain malaikat Jibril dengan malaikat Mikail, berangkat ke Masjidil Aqsa yang kita ketahui saat ini ada di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha sampai bertemu di arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala dengan Tuhan penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan singkat waktu tersebut, ketika pulang dari Isra dan Mi'raj, Rasulullah memiliki kewajiban dari Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik yang muslim ataupun yang kafir, baik yang mukmin ataupun yang munafik. Rasulullah wajib menyampaikan kabar tersebut. Sehingga Rasulullah bingung. Yang dikhawatirkan banyak dari umatnya akan lari daripada Rasulullah karena tidak percaya dengan hal tersebut. Kalau kita bayangkan secara logika manusia nggak masuk akal. Ini kalau zaman sekarang aja, zaman sekarang itu dari Mekah ke Palestina naik pesawat kurang lebih 2 jam. Itu berangkat, belum pulangnya. Ini belum langit ketujuh, belum Sidratul Muntaha, belum bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan waktu yang singkat. Secara logika manusia enggak masuk akal. Sehingga ketika disampaikan pertama yang ditemui, kok enggak ketepaan. Kok coba ketemu pertama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tenang Rasulullah, nyaman. Ketemu pertama dengan Abu Jahal,
musuh bebuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Abu Jahal, diceritakan kejadiannya, Abu Jahal sedikit meremehkan Rasulullah dengan nada yang seakan-akan kayak membantu Rasulullah. Apa mau aku panggilkan orang-orang untuk mendengarkan cerita kamu? Tujuannya untuk mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kabar tersebut, percayalah orang yang percaya, tidak percayalah orang yang tidak percaya. Bahkan di antara umat Islam saat itu ada yang murtad karena tidak mempercayai kejadian apa yang terjadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang lebih menakjubkan lagi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena kejadian inilah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Ketika disampaikan, yang menyampaikan bukan Rasulullah, melainkan orang-orang kafir Quraisy, menyampaikan kabar Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Sayyidina Abu Bakar, teman terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mempercayainya. Namun ketika disampaikan, andai itu yang menyampaikan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar pasti langsung percaya. Ini yang menyampaikan orang-orang kafir Quraisy. Sayyidina Abu Bakar menyatakan, bila Muhammad telah mengatakan hal tersebut, faqad shadaq, maka dia telah jujur. Kenapa? Hal yang lebih tidak mungkin menurut kalian, aku percaya kalau Muhammad telah mengatakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, hanya saja yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dari kejadian yang singkat ini, ternyata pakar ulama meriwayatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak hal terjadi saat Rasulullah Isra dan Mi'raj. Di antaranya yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melewati satu daerah yang mana tercium aroma yang sangat wangi. Tercium aroma yang sangat harum. Tanya kepada malaikat Jibril, bau apa ini wahai Jibril? Diceritakan oleh malaikat Jibril, ini adalah tempat dimakamkannya, dikuburnya Masyithah, tukang sisir binti Fir'aun, putrinya Fir'aun. Kita ketahui Fir'aun adalah orang yang mengakui Tuhan, mengakui dirinya adalah Tuhan. Sehingga di satu saat tukang sisir ini beriman kepada Allah. Ketika menyisiri putri Fir'aun, jatuh, beliau menutupi keimanannya kepada Allah. Jatuh sisirnya spontan. Ini kalau kita spontan kagetnya itu kadang kotor, mesu, berkata yang tidak baik. Ini Masyithah yang menutupi keimanannya agar tidak diketahui, ketika jatuh mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Putri Fir'aun kaget. Abi, katanya putri Fir'aun, jangan mengatakan bismillah, katakan bismi abi, katakan demi atau dengan nama ayahku. Karena Fir'aun mengakui dirinya adalah Tuhan. Akhirnya ditanya, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Katanya Masyithah ini, tukang sisir ini mengatakan, iya, bahkan Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan orang tuamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaporkan kepada Fir'aun. Akhirnya disiapkan panci yang sangat besar, dimasak gajih daripada sapi, sampai mendidih. Anak-anaknya dilemparkan satu persatu, dilemparkan satu persatu, tinggal dia dengan anak yang lagi masih disusui, masih balita. Timbul keraguan karena kasihan melihat anaknya, gak tega melihat anaknya, timbul keraguan ini Masyithah. Ketika timbul keraguan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan dari anak tersebut yang masih menyusu dapat berbicara, untuk meyakinkan orang tuanya
Jangan khawatir, azab di dunia adalah ringan, azab di akhirat lebih besar dan lebih agung. Sehingga menguatkan keimanan masyito ini, mereka semuanya mati karena digodok dengan minyak yang sangat panas. Sehingga Allah muliakan, Allah tampakkan kemuliaan masyitoh bersama anak-anaknya ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cerita ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya sampai kepada kita, memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Sebagai gambaran untuk kehidupan kita, pada umumnya kita ini memang secara lisan tidak mengatakan ada Tuhan selain Allah. Kita semua mengucapkan la ilaha illallah. Namun di hati kita masih ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Masih lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita terkadang goyang. Coba kalau kita perhatikan, kira-kira kalau ada panggilan pekerjaan dengan panggilan azan, kira-kira lebih cepat mana kita hadirnya? Lebih cepat mana kita, lebih semangat mana kita untuk mendekat kepadanya? Hati kita secara lisan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi iman kita tidak sepenuhnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba kita contoh itu Masyitoh. Beliau mengorbankan anak-anaknya, mengorbankan nyawanya untuk keimanannya. Masihkah kita nggak mau mengorbankan waktu kita? Kita tidak minta nyawa, kita minta waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak minta nyawa, kita minta harta saja, kita sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak di akhir zaman ini orang meremehkan, seperti majelis-majelis seperti ini, nggak mau hadir, malas hadir, meremehkan. Padahal kalau dia mau meluangkan waktu, membuat keimanannya lebih kuat, lebih sempurna, sehingga benar-benar dinyatakan dia lebih cinta kepada Allah, tidak menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi kejadian yang terjadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Beliau melihat ada suatu kaum yang mana ini perutnya bisa terlihat dari luar, dan isinya seperti ruangan yang di dalamnya banyak ular. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril?" Katanya malaikat Jibril, "Akalatur riba." Mereka ini adalah orang-orang yang senang makan hasil riba. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan musnahkan riba, tidak ada keberkahan di dalam riba, dan Allah akan berkembang biakan daripada hasil sedekah. Bahkan Allah mengancam peperangan dengan orang-orang yang berbuat riba. Allah melaknat orang-orang yang berbuat riba. Lah saat ini bukan hanya ada, tapi merajalela orang-orang yang senang dengan berbuat riba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah tampakkan kepada Rasulullah saat kejadian Isra dan Mi'raj hal yang sangat demikian ini untuk menjadikan kita pelajaran. Lebih baik kita mendapatkan hasil yang sedikit tapi itu halal berkah, daripada kita dapatkan yang besar dari hasil-hasil yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian yang lain saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ditampakkan ada orang yang tangannya ini kukunya terbuat dari besi, terbuat dari timah, dan selalu nyakar-nyakar wajahnya, sobek-sobek wajahnya. Rusak, kembali lagi, diulangi lagi, kembali lagi, terus seperti itu. Tanya Rasulullah, kenapa mereka wahai Jibril? Ini orang-orang yang seneng makan daging manusia, yang seneng ngerasani, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala contohkan orang-orang yang riba adalah orang-orang yang makan daging temannya sendiri. Lah ini riba, ngerasani gunjing, ini adalah hobi kita. Tidak luput dari sehari semalam hidup kita kecuali ngerasani orang,
mengungkapkan keburukan orang, menceritakan kejelekan orang kepada orang lain. Awas, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam ayat Al-Qur'an, dan itu dibuktikan saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat suatu jalan, ada dua orang yang saat itu berpuasa lagi menggonjing. Dibuktikan oleh Rasulullah kalau mereka ini tidak puasa dengan disuruh muntahkan keluar daging. Ini gambaran bahwa orang-orang yang ngerasani selain dosanya sangat luar biasa, bahkan disebutkan asyad min thalathina zina, lebih dahsyat, lebih besar daripada 30 kali berzina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena itu hendaknya kita hindari riba. Kemudian yang terakhir yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra dan Mi'raj, dan itu berkaitan dengan kewajiban sholat kita, yaitu melihat ada beberapa orang yang dipukul kepalanya dengan batu sampai pecah, rusak, kembali lagi utuh, dipukul lagi pakai batu, pecah, kembali lagi, pecah, kembali lagi, gak mati-mati orang ini sampai hari kiamat kelak. Tanya Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Itu di antara umatmu yang mereka berat untuk meletakkan kepalanya untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban sholat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Isra dan Mi'raj, yang mana kewajiban 50 waktu di korting dari perjalanan Isra Mi'raj ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam sampai 5 waktu tidak mengurangi keistimewaannya. Tapi masih banyak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan terkadang nggak pernah sholat setahun, sholat Idul Fitri hadir. Padahal sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, sholat 5 waktu wajib. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. Padahal di dalam hukum Islam tidak dikatakan orang itu Islam kecuali dia adalah orang yang sholat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Siapa yang menjalankan salat, mendirikan salat, maka dia telah mengkokohkan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, berarti dia merusak, menghancurkan agamanya sendiri. Karena itu kalau kita ditanya apakah ada orang Islam nggak puasa? Ada. Orang Islam boleh nggak berpuasa saat dia musafir, saat dia sakit, boleh dia nggak berpuasa walaupun memiliki kewajiban qadha. Kalau kita ditanya apakah ada orang muslim yang tidak zakat? Ada. Orang-orang fakir miskin mereka tidak wajib zakat kalau memang dia tidak mampu. Kalau kita ditanya apakah ada orang Islam tidak haji? Banyak, karena wajib haji bagi yang mampu. Tapi kalau ditanya apakah ada orang Islam yang tidak sholat? Hanya satu orang Islam yang tidak sholat. Mereka orang-orang yang tidak memiliki akal, yaitu orang-orang gila. Selain mereka wajib untuk sholat, karena sholat ini kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun, saat apapun. Hanya boleh ditunda sebab uzur-uzur. Yang itu sebagaimana sudah dijelaskan di dalam pertemuan Jalsatul Isnin setiap Seninnya. Hanya ada uzur-uzur yang memperbolehkan dia tidak sholat. Itu pun masih wajib melakukannya walaupun keluar daripada waktunya. Mereka orang-orang yang tidak sholat digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seakan-akan orang yang mati. Sebab sholat di dalam agama Islam kedudukannya seperti kepala. As-sholatu minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Kedudukannya seperti kepala. Sebagaimana manusia tidak bisa hidup dengan tidak adanya kepala, begitu juga agama seseorang tidak bisa hidup kecuali dengan mendirikan sholat. Karena itu mumpung kita masih di momen Isra dan Mi'raj, mari kita perbaiki sholat kita.
Kita jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan ibadah kita dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi perkumpulan kita. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi